Progres konstruksi Jalan Tol Solo-Yogyakarta, Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Seksi 1 Paket 11 Kartasura Klaten sepanjang 35,64 km, saat ini mencapai 75,8%. Sampai dengan akhir Februari tahun 2023, diketahui progres pembebasan lahan proyek mencapai 91,6%. Pengerjaan Seksi 1 Paket 11 dari jalan tol yang dikelola oleh kelompok usaha Jasa Marga, PT Jogja Solo Marga Makmur, dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober tahun 2023. Diharapkan tahapan pertama dapat dioperasikan secara penuh sesuai target, yaitu pada kuartal 2 tahun 2024 mendatang. Direktur Utama PT JMM Adrian Priyohutomo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus berkolaborasi dengan tim Badan Pertanahan Nasional, BPN, dan pejabat pembuat komitmen, PPK, Pengadaan Lahan Provinsi Jawa Tengah Kementerian PUPR untuk mengupayakan proses pembebasan lahan berjalan sesuai dengan target. Jika pembebasan lahan bisa rampung sesuai target yang telah ditentukan, maka kami optimis dalam mengejar target penyelesaian konstruksi di akhir tahun 2023, ungkap Adrian saat kunjungan kerja Direksi Jasa Marga ke lokasi proyek, Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023. Dikatakan Adrian setelah beroperasi nanti, Seksi 1 Paket 11 Kartasura Klaten akan tersambung dengan Jalan Tol Solo Ngawi di Interchange Kartasura, yang juga dikelola oleh Jasa Marga Group. Dalam perjalanan proses pembangunan jalan tol serta melalui kajian lalu lintas yang telah dilakukan, maka strategi pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta Kulon Progo ini yang rencana awalnya dilaksanakan per seksi, Seksi 1, 2 dan 3, disesuaikan menjadi pentahapan, tahap 1, 2 dan 3. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan arus keluar masuk jalan tol di area Purwomartani, serta untuk memudahkan arus keluar masuk Yogyakarta via jalan tol Yogyakarta-Bawen. Awalnya trase jalan tol Solo-Yogyakarta Kulon Progo dibagi atas 3 seksi yakni Seksi 1 Kartasura Purwomartani, 42,37 km, Seksi 2 Purwomartani Gamping, 23,42 km, dan Seksi 3 Gamping Purworejo, 30,77 km. Sedangkan saat ini proses pembangunannya sudah diubah menjadi 3 pentahapan. Tahap 1 yaitu Seksi 1 Kartasura Purwomartani, 42,37 km, ditambah sebagian dari Seksi 21 Purwomartani Maguwo Harjo, 3,63 km, serta sebagian dari Seksi 22 Trihanggo Junction Sleman, 3,25 km. Selanjutnya tahap 2 yaitu Seksi 3 Junction Sleman Purworejo, 38,57 km, pembangunan tahap 3 yaitu Seksi 2 Maguwo Harjo Trihanggo, 8,75 km. Trase Jalan Tol Solo-Yogyakarta Kulon Progo nantinya akan melintasi 2 provinsi, yaitu trase yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 60,93 km dan trase yang terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 km. Adrian menambahkan, selain meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait, PT JMM juga berharap adanya peran serta dan partisipasi warga setempat untuk memenuhi kelengkapan berkas yang diperlukan pembebasan lahan. Untuk mendukung ini, PT JMM bersama dengan tim PPK Pengadaan Lahan juga aktif dalam melakukan sosialisasi, pendataan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi publik. Jalan Tol Solo-Yogyakarta Kulon Progo tergabung dalam proyek strategis nasional, dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia. Proyek ini juga dibangun untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, pengembangan industri dan pariwisata serta meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, deretan Direksi Jasa Marga yakni Direktur Utama Subakti Syukur, Direktur Pengembangan Usaha Agus Setiawan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Ade Wahyu, Direktur Bisnis Reza Febriano, serta Direktur Operasi Fitri Wiyanti. Lampu lalu lintas di sepanjang jalan dari Jogja sampai dengan Solo tercatat ada 36, sehingga keberadaan tol Jogja Solo akan mempersingkat waktu tempuh, karena tak ada lampu bangjo di jalan bebas hambatan. Banyaknya lampu bangjo tersebut membuang-buang waktu pengendara. Pembangunan tol Jogja Solo
digadang-gadang bakal mempersingkat waktu tempuh kedua kota. Solo-Jogja yang biasanya ditempuh 1,5 jam dapat diperpendek menjadi 20 menit mulai September tahun 2023, saat tol rampung dibangun. Pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret Surakarta Lukman Hakim, menilai pendeknya waktu tempuh itu akan berdampak signifikan terhadap banyak hal, distribusi barang menjadi lebih cepat, begitu pula perjalanan kendaraan wisata antar kedua kota. Ia menyebut para pelaju Solo-Jogja sempat menghitung jumlah lampu lalu lintas di sepanjang ruas jalan itu mencapai 36 titik. Apabila setiap titiknya, pengendara harus berhenti selama 1 menit, maka total waktu hentinya sampai 36 menit. Saat pengendara lewat jalan tol, mereka sudah memangkas 36 menit sendiri, ujarnya, Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Lukman menyampaikan diskusi mengenai jalan tol itu sudah mulai mengemuka dari tahun 1980-an. Namun saat itu hasil diskusi dan studi dianggap tidak visible karena lalu lintas tidak sepadat saat ini, sehingga keberadaan jalan tol tidak berpengaruh banyak, begitu pula jumlah traffic light yang kala itu belum sepadat saat ini. Isu lain saat itu adalah jalur jalan tol yang akan menabrak banyak tempat bersejarah. Dulu diperkirakan kalau lewat daerah Klaten akan banyak merusak situs bersejarah punya keraton jadi takut untuk dibuat. Sultan Hamengkubuwono X mengatakan silakan buat jalan tol tapi lewat atas. Maka akhirnya jalan tol itu dibuat melayang atau elevated. Mulai dari keluar pintu tol Solo langsung naik ke atas. Maka hanya 20 menit karena jalurnya lurus, bebernya. Studi kelayakan atau feasibility study pada 1980-an masih lewat jalan bawah yang dikhawatirkan menabrak situs-situs bersejarah, dan tanah pepunden keraton, sehingga tidak diterima dengan baik. Teknologi belakangan ini lantas memungkinkan keberadaan jalan tol layang, sehingga butuh waktu hanya 20 menit dari Solo ke Jogja, pun sebaliknya. Distribusi barang lancar, pelaju lebih cepat sampai, nantinya akan mendukung keberadaan kereta rel listrik Solo-Jogja. Karena ini transportasi massal, sedangkan tol digunakan untuk transportasi pribadi dan barang. Memang nanti persoalannya di harga, tarifnya berapa, apa sama seperti Solo-Semarang yang per 1 km senilai Rp1.000, itu sangat tinggi, dan mungkin jadi penyebab tol-tol saat ini masih sepi, karena masih terlalu mahal, ucap Lukman berharap harga tol Solo-Yogya diturunkan tarifnya. Menurut Gibran, penolakan dalam suatu proyek pembangunan merupakan hal yang biasa terjadi. Perbedaan pendapat itu, lanjutnya, muncul semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Namanya pro dan kontra itu biasa, Bupati ingin yang terbaik untuk kabupaten masing-masing. Nanti kami koordinasi lagi, sama kementerian juga, kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023.